katakan bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Engkau ajaib. Kami perlu Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Naramasya naramamu. Kami perlukan Inamasya naramamu. di dalam hidup kami, Kami di dalam perjalanan hidup kami. Engkau ajaib. Kami perlu
Narala-naralamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah keajaiban-keajaiban-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat bahwa ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Setiap langkah hidup kami, setiap langkah perjalanan hidup kami, Engkau sendiri yang mengatur Tuhan. Engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Inilah pujian kami, inilah rasa ucapan syukur kami, inilah penyembahan kami. Kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, sekali lagi kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau
kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh sangat baik. Rencanamu indah Tuhan, yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena kasih setiamu yang Kau limpahkan senantiasa atas setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menyertai setiap kami, senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami boleh senantiasa tertuju hanya kepadamu, dan jiwa kami boleh senantiasa memuji-muji nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
disebut sebagai yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti orang itu memiliki satu kehidupan yang sempurna tanpa cacat celah. Dan satu orang yang disebut sebagai yang berkenan kepada Tuhan adalah Raja Daud. Dia bukan seorang yang sempurna, jauh dari sempurna. Dia bukan seorang suami yang baik, bukan juga orang tua yang baik. Tetapi mengapa Tuhan menyebutnya sebagai seorang yang berkenan? Ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya, kita bisa melihat bagaimana Daud lari kepada Tuhan. Dia pernah berbicara bagaimana sekalipun ayahku dan ibuku tidak menghendaki aku, meninggalkan aku, tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, Daud pun bukan seorang yang dikasihi ya, malah mungkin dihina. Tetapi bagaimana Daud tetap menjadi seorang saudara yang baik. Terhadap atasannya, kita sudah membaca bagaimana Raja Saul begitu membenci Daud, iri hati atas perlindungan, pengurapan Tuhan atas Daud. Dan anaknya sendiri, kita bisa melihat bagaimana Absalom begitu berambisi sehingga melakukan kudeta, bahkan ingin membunuh ayahnya sendiri. Kehidupan Daud jauh lebih sempurna. Belum lagi dosa, kejahatan, kesalahan, perzinahan, pembunuhan yang dilakukan. Wow, kita tidak bisa menghitung satu demi satu. Tetapi di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Daud menulis Mazmur ini pada masa tuanya. Bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Luar biasa. Saudara, seringkali kita mencari keajaiban-keajaiban ini di luar kita. Sesuatu yang wow, supranatural. Tetapi ketika kita melihat diri kita sendiri, mungkin ada orang-orang juga mungkin membenci dirinya sendiri. Aduh, kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa saya nggak seperti orang lain? Kenapa nasibku kok kayak begini? Kenapa orang lain kok lebih enak, lebih kaya, lebih pandai? Rasanya kalau lihat keluarga lain, aduh begitu harmonis. Aduh, bandingkan dengan keluargaku dan sebagainya. Tapi hari ini coba kita lihat bagaimana Daud berkata bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Wow, karena apa? Karena melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai Daud di tengah kesesakan. Orang yang dilindungi Tuhan bukan berarti orang itu tidak alami kesesakan loh. Daud berkali-kali dia harus keluar saudara dari Yerusalem melarikan diri. Dia bersembunyi di goa-goa supaya dia tidak dibunuh oleh Saul ataupun dikejar oleh Absalom. Tetapi dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tuhan menjadi pembelanya. Itulah di mana Daud berkata bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Karena Tuhan begitu menyertai, mengasihi Daud. Dan walaupun dia pernah jatuh, dia tidak pernah jatuh kembali. Dia boleh bangkit dan sampai pada masa tua di akhir kematian, Daud tidak pernah lagi jatuh di dalam dosa perzinahan. Wow, hari ini saudara mari kita percaya bahwa bagi banyak orang, aku saudara adalah seperti tanda ajaib. Karena apa? Karena Tuhan menyertai, melindungi, membawa saudara melalui persoalan. Tuhan akan membimbing kita, memperlihatkan kita kepada satu tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Ayat satu lagi yang saya ingin baca di ayat 9. Inilah doa Daud yang Tuhan kabulkan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kemarin tidak secara kebetulan ketika dalam satu fellowship di gereja HFC Kota, saya makan bersama-sama teman-teman. Di depan saya ada seorang opa tua, udah nggak ada giginya, nggak pakai gigi palsu juga. Dan makan dengan lahapnya, saya ajak bicara. Dan walaupun dia punya anak 4, tapi di masa tua dia sendiri.
Tapi dia tetap ceria. Dan dia mengikuti ibadah diakonnya di HFC Kota. Dia begitu rajin, bersemangat. Dan komunitas gereja menjadi keluarga buat Bapak ini. Sehingga dia tidak merasa terbuang. Di masa tuanya, betul-betul orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati ada di dalam komunitas yang sehat, yang rohani, tidak pernah merasa sendirian. God bless you. Saya ingin berdoa bagi saudara yang mungkin sedang merasa ditinggalkan atau merasa sendirian. Mungkin ada yang tua dan dikatakan, aduh Tuhan kok kekuatanku habis, aku enggak lagi didampingi oleh anak-anakku. Saudara, ada saat di mana ketika saudara merasa bahwa orang-orang begitu ingin mendekat kepada saudara. Tapi ada saat ketika mereka sibuk juga dengan keluarga masing-masing. Tapi ada satu pribadi yang tetap mendampingi, menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus. Bagi mereka Tuhan, kalau ada yang di usia tua merasa kekuatannya habis. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau pulihkan kekuatan yang baru. Berikan kesehatan. Berikan Tuhan sukacita. Bahwa mereka Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan ada di dalam komunitas rohani yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada yang sedang kurang sehat, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa. Jika ada di antara mereka sedang menghadapi masalah keuangan, Tuhan buka jalan, biar benar-benar Tuhan pertemukan dengan orang yang baik, orang yang tepat, sehingga mereka juga boleh keluar dari persoalan mereka. Mereka yang sedang menghadapi keruwetan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang terganggu, atau orang tua dengan anak, atau mertua dengan menantu, Tuhan Yesus hamba juga berdoa. Biar Tuhan turun tangan sungguh-sungguh, sehingga membawa pemulihan. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang mungkin bermaksud perceraian, hamba doa dalam nama Yesus, biar dibatalkan. Biar benar-benar masing-masing boleh melepaskan rasa ego, mementingkan diri sendiri. Dan hidup keluarga mereka dipulihkan. Dipulihkan dan diberkati juga bangsa, negara, dan kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu di mana Engkau tempatkan kami. Kami akan berdoa untuk kota, untuk bangsa, negara. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Amin. God bless you. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang hebat di dalam setiap perbuatanmu. Mari gereja Tuhan bersama-sama kita katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan iman percaya sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau